memiliki roh yang menyala-nyala, dia akan menikmati hidup sekalipun sedang dalam tantangan. Dia tidur padahal dia nggak tahu besok itu mau dihukum apa. Hukum pancung, hukum mati, hukum gantung, nggak peduli dia saudara. Karena dia rohnya yang menyala-nyala, maka dia bisa menikmati hidup apapun yang terjadi. Mau punya duit kayak nggak punya duit kayak, mau ada tantangan nggak ada tantangan, hidup kita akan menikmati hidup yang dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki roh yang menyala-nyala? Supaya kita memiliki damai dan sukacita apapun yang kita hadapi. Yang pertama tadi bebannya enak dan ringan, nggak stres dalam hidup ini. Yang kedua, kita akan mengalami damai dan sukacita apapun yang kita hadapi. Ingat saudaraku yang kasih, kita kemarin telah mendengar apa yang disampaikan Pak Stephen Agustin. Manusia banyak mengalami masalah bukan karena tantangan, tetapi karena apa? Karena hidupnya tidak akurat dengan maunya Tuhan. Itu yang membuat hidupnya muter-muter, saudara. Yang ketiga, kalau roh kita menyala-nyala, maka kita akan menang dalam ujian dan pencobaan dan tetap menjadi berkat. Haleluya. Sekalipun mungkin kita sedang sakit, kita tetap menjadi berkat. Ada seorang penginjil saudara kena kanker saudara. Puji Tuhan. Tetapi dia tahu kalau dia mati, dia sudah melakukan yang terbaik. Maka selagi penyakit kankernya menggerogoti tubuhnya sampai stadium 4, dia kemana-mana bersaksi. Ya, dari satu gereja kepada gereja lain, ke suatu tempat kepada tempat yang lain, dia bersaksi dan tetap bersaksi dan tetap bersaksi. Dengan demikian banyak orang nangis dan mereka dimenangkan. Kenapa? Dalam kesakitan, maka ibu ini tetap menjadi berkat. Kenapa saudara? Karena memiliki roh yang menyala-nyala. Haleluya. Makanya tatkala orang kalah ya, menghadapi iblis, saudara ngasih, karena rohnya nggak menyala-nyala. Jangankan dari iblis, dari hukum alam saja sudah nggak menang, saudara ngasih. Hukum alam itu misalkan hujan, ya hujan itu bukan dari iblis, hujan itu adalah dari Tuhan, itu hukum alam. Itu pun sudah bisa menghalangi untuk dia tidak ibadah. Itu membuktikan rohnya lemah, saudara. Padahal belum menghadapi iblis. Apalagi kalau menghadapi iblis, dipastikan selamat tinggal, saudara. Makanya setiap keluarga Narwastu harus memiliki roh yang menyala-nyala. Amin, saudara. Bukan masalah tempat yang jauh, bukan masalah kesibukan, tapi semua ditentukan roh saudara lemah atau kuat. Ya, puji Tuhan. Berikutnya lagi. Nah, bagaimana caranya memiliki roh yang berkobar-kobar? Bagaimana kita memiliki roh yang menyala-nyala supaya kita menikmati hidup meskipun apapun yang terjadi, supaya kita tetap damai sejahtera apapun yang terjadi, supaya kita tetap menang dalam peperangan? Yang pertama kuncinya adalah terus-menerus menjaga hati dengan tekun dari segala bentuk konflik batin. Kalau orang konflik sama orang, itu dimulai karena dia konflik dengan batinnya sendiri. Kenapa saya dilahirkan di keluarga A? Kenapa saya enggak dilahirkan di keluarga B yang lebih bagus? Kenapa saya bentuk tubuh saya seperti ini? Kenapa yang tidak seperti yang lain? Kenapa pendidikan saya cuma gini? Sedangkan orang lain dia bisa sekolah setinggi-tingginya. Saudaraku, kalau itu menjadi konflik bagi batin dia akan konflik dengan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, enggak semua orang punya kesempatan, punya modal dalam bisnis. Enggak semua orang punya kesempatan sekolah tinggi. Tetapi selama di dalam Yesus dia ada kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi terus menerus jaga hati dengan tekun dari segala bentuk konflik batin. Makanya entah di gereja, di masyarakat, kalau orang itu terus menerus ada konflik dengan orang lain, itu dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengucap syukur dengan kondisinya. Dia enggak bisa berdamai dengan apa adanya dia. Makanya kita harus bersyukur. Kita tinggal di keluarga siapa, kita anaknya siapa,
bagaimana pendidikan kita, kita harus bisa terima dan mengucap syukur. Karena apa? Karena dengan Tuhan mampu mengubah masa depan kita. Haleluya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi kalau ada orang ribut dan selalu jadi masalah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kayak dia perlu dikasihani karena dia konflik dengan dirinya sendiri. Kita ini kena getahnya saja, ya. Saudara kena getahnya saja. Nah, saudaraku, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Konflik dengan orang lain karena gagal menang terhadap konflik pribadinya. Jadi saudaraku yang kasih, kunci yang pertama supaya kita memiliki roh yang menyala-nyala, sekali lagi, jaga hati dari segala konflik batin. Harus selesai dengan dirinya sendiri, harus bersyukur dengan pendidikannya, harus bersyukur dengan keluarganya, harus bersyukur dengan pekerjaannya. Haleluya. Pekerjaan kita hari ini itu belum tentu akan pekerjaan kita sampai mati. Harus bisa terima dan mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Berikutnya, ya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, konflik batin itu apa sih? Kekesalan, kemarahan, penyesalan. Jadi itu bentuk-bentuk contoh saja tentang konflik batin. Jadi kita nggak bisa kesel, nggak boleh kesel, ya, nggak boleh marah dengan siapapun, dengan orang tua kita atau siapapun. Nah, apalagi penyesalan yang terus menerus itu menjadi tempat untuk iblis masuk, saudara. Cepat selesaikan, mengucap syukur dan percaya tentang janji Tuhan. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang membawa virus konflik batin, itu bisa ngerembet, saudara. Orang yang punya akar pahit, kalau bergaul dengan saudara, nanti lama-lama kalau nggak jaga hati saudara juga bisa kena konflik batinnya orang itu. Makanya kalau orang seneng menjelekkan orang, itu kumpulannya pasti dengan orang yang seneng menjelekkan orang, saudara. Kalau dengan orang yang seneng hal-hal yang najis, nah itu paling nyaman dengan ngobrol dengan orang-orang yang seneng hidupnya najis, ya. Kita harus bergaul dengan semua orang secara umum, tetapi kita harus punya, saudaraku, nanti kita akan jelaskan berikutnya, ya. Roma pasal 12 ayat 9 dan 10, ya. Ya, konflik-konflik batin itu bisa mengganggu kita, bisa mengganggu roh kita. Sehingga kita menjadi orang yang baperan, ya. Jadi kalau enggak ditegur tidak tertib, tapi kalau ditegur tersinggung, itu orang-orang cirinya dia punya konflik batin, ya. Mari kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Terus berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Jangan dibentuk oleh keberhasilan kita, jangan dibentuk oleh gelar kita, jangan dibentuk oleh harta kita. Biarlah kita menjadi orang yang seperti kita, orang miskin. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin, karena dialah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Ya, kalau saudara mempunyai segala sesuatu, saudara harus merasa saudara enggak punya apa-apa, maka itu tidak akan mengubah karakter saudara. Amin, saudara. Haleluya. Karena apa? Karena materi semuanya itu yang kita dapatkan semakin banyak, semakin kita takut, saudara. Ya, semakin kita takut, maka orang kalau yang berlimpah-limpah hartanya, banyak yang takut, saudaraku, jalan sendiri, saudara. Takut, ya, takut ya. Tetapi kalau kita merasa enggak punya apa-apa, semua milik Tuhan, itu paling aman. Kita enggak takut kemana-mana. Amin. Ya, berikutnya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, yang pertama tadi, jagai hati kita dari segala konflik batin, ya. Kalau saudara menang terhadap dirinya, saudara akan cocok dengan siapa saja. Tapi kalau saudara belum menang, saudara pasti nggak cocok dengan siapapun. Harus menang konflik batin saudara. Jangankan dengan orang, dengan binatang pun kita menang. Amin, saudara. Tapi kalau orang konflik batinnya belum selesai, kalau marah,
Saudaraku yang kasih, semua orang jadi sasaran. Mulai dari istri, mulai dari suami, anak-anak, bahkan Blacky yang terakhir, saudara. Semua dimusuhi, saudara. Itu konfliknya batin belum selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku bertekun, berinteraksi dengan firman. Ya, baca firman tiap hari. Amin. Kan sudah sering dikomongin toh, bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kenapa seringkali kita dapat banyak, yang keluar juga banyak. Tatkala kita, saudaraku yang kasih, mendapatkan berkat yang melimpah, tapi masalah juga melimpah. Kenapa saudara? Karena kita nggak lama lakukan kuncinya. Kuncinya adalah terus menerus berinteraksi dengan firman, baca firman, renungkan firman, dan memperkatakan firman. Haleluya! Itu yang membuat rohani kita menyala-nyala. Orang kalau dengar firman rohnya menyala-nyala, bersuka cita. Tapi kalau orang dengar yang negatif pasti mengkerut, saudara kasih. Keningnya mengkerut, itu mempengaruhi jiwanya dan bisa mempengaruhi rohnya. Lukas pasal 14 ayat 32, mari kita baca sama-sama. Ini kejadian waktu murid-murid berjalan bersama Yesus, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita baca 3, 2, 1. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi tatkala Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada beberapa murid ini yang bersama-sama Yesus, waktu itu dia nggak kenal kalau itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Tatkala Yesus bicara dengan firman, roh mereka gimana saudara? Berkobar-kobar. Jadi kalau ada orang dengar firman Tuhan tapi ngantuk, itu rohnya sakit, saudara. Rohnya bermasalah. Kalau rohnya sehat, lahap, saudara. Amin. Saya beberapa hari yang lalu kena diare, saudara. Saya di Kediri, disuruh nyobain anak rohani jualan ayam geprek. Saudaraku yang kasih, mungkin kondisi saya lagi lemah, saya makan ayam geprek itu, saudaraku, dan saya diare. Saya diare nggak lama, cuma 6 jam, saudara. Tapi lemesnya 3 hari. Dan tatkala saya lemes 3 hari, bukan hanya itu saja, lidahnya pahit. Saudaraku ingat, walaupun istri saya, biasanya saya paling senang itu bihun jagung, saudara. Ya, bihun jagung. Makanya sebelum saya pulang, istri saya udah pesen sama asisten saya untuk masakin bihun jagung sederhana, saudara ngasih. Tetapi yang dikasih istri saya nggak saya makan. Kenapa? Karena sakit lidahnya pahit. Tapi kalau lidah saya lagi enak, badan saya enak, makan apa saja oke. Amin. Demikian juga kalau orang, saudaraku kasih, dengar firman Tuhan tapi rohaninya enggak menyala-nyala, saudaraku kasih, dia bisa ada di sini tapi bisa melayang-layang pikirannya. Yeremia pasal 15 ayat 16 kita baca. 3, 2, 1. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, nah ini saudara, Yeremia katakan kalau aku bertemu dengan firman Tuhan, kalau aku baca firman Tuhan, kata Yeremia, terus maka aku menikmatinya, terus firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku. Jadi sukacita dengar firman Tuhan itu. Semangat dengar firman Tuhan itu, karena dia tahu kalau rohnya sehat mempengaruhi jiwanya, kalau jiwanya sehat mempengaruhi tubuhnya, kalau semua sehat mempengaruhi berkat Tuhan. Makanya dia senang, bergairah itu baca firman Tuhan. Terus, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Haleluya. Jadi orang yang berhasil dalam Tuhan, itu yang dalam Tuhan loh ya. Berhasil dalam Tuhan, di luar Tuhan banyak. Kita enggak cemburu yang itu. Kita cemburu yang orang yang berhasil di dalam Tuhan. Maka kuncinya salah satunya, dia senang dengan firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan tiap hari. Amin. Haleluya. Saya paling cemburu kalau ada orang kaya pagi-pagi baca firman Tuhan, itu cemburu saudara, tanda petik. Tapi dia pasti mengalami kenikmatan hidup yang diberkati Tuhan. Tapi kalau udah susah,
nggak mau baca firman, waduh, kita tahu gimana nanti akhir hidupnya saudara ya. Hidupnya pasti penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit. Karena ada dokter-dokter jiwa mengatakan 80% penyakit disebabkan karena jiwanya. Maka tatkala jiwa kita sehat, maka kita sehat. Amin saudara. Saudara gue ngasih, jangan salah ya, kejar dulu yang rohani. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seringkali saya sampaikan berhasil berbeda dengan beruntung. Jualannya habis tapi nggak untung, bisa juga itu namanya tidak beruntung. Peserta lomba estafet saudaraku ngasih, semua berhasil mencapai finish, tapi nggak semua beruntung. Yang beruntung adalah yang mencapai finish yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan mau kita bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Hidup kita dan keturunan kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi perkatakan firman Tuhan. Diskusi tentang firman Tuhan, ngomongi firman Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara nonton TV-nya lebih banyak dari firman gak bisa, pasti gak ngomongi firman, pasti ngomongi yang lain. Tapi kalau saudara firman Tuhannya lebih banyak, saudara pasti seneng ngomongi firman Tuhan dibanding ngomong yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Berikutnya lagi. Ini kunci yang ketiga. Ya, supaya roh kita menyala-nyala. Yang pertama tadi apa saudara? Jaga hati. Yang kedua, saudara aku kasih berinteraksi dengan firman dan firman Tuhan tiap hari. Ya, saudara aku kasih. Yang ketiga, miliki dan jagai komunitas yang saling membangun iman. Bukan imam ya. Iman, bukan menularkan kekhawatiran atau kecemasan. Ya, kekhawatiran bisa melemahkan roh kita. Makanya komsel kita tujuannya apa saudara? Saling membangun. Ya, bukan menceritakan tentang ketakutan, bukan menceritakan tentang kekhawatiran, bukan menceritakan tentang kecemasan, tapi yang diceritakan adalah kesaksian apa yang kita alami, kemenangan apa yang kita alami, berkat apa yang kita alami selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang diceritakan. Maka pulang dari komsel, saudara memiliki roh yang sehat dan sehat dan sehat. Amin. Wih, semangat saudara ngasih. Ini komsel sudah berjalan 2 bulan, tidak pernah saya gembalanya diundang ikut komsel. Saya kenapa ya, saya bilang sama istri saya, kayaknya enggak diundang. Oh mereka rupanya kalau papa enggak ada lebih bebas ya. Lebih bebas ngomongnya, lebih bebas sharingnya. Ya baguslah, bagus gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mau tanya pada saudara, selama ini saudara lebih senang bergaul dengan orang-orang yang punya komunitas sehat atau enggak sehat? Kalau saudara lebih senang, saudaraku bergaul dengan orang-orang yang enggak genah saudaraku, berarti roh saudara juga enggak genah. Tapi kalau saudara lebih senang bergaul dengan orang-orang yang rohaninya sehat, berarti rohmu sehat. Amin saudara. Haleluya. Orang itu saudara kalau senang badminton, pasti senang ketemu dengan orang yang senang badminton. Kalau Pak Simianto itu senang main catur. Kalau ketemu dengan saudara-saudara main catur, itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Nah karena saya enggak senang ya saya permisi tidur duluan. Saudara. Tapi kalau nyanyi saudara ngasih bisa sampai pagi. Jadi saudara ngasih, biarlah kita memiliki komunitas yang sehat. Kalau bergaul pada semua orang seluruh dunia supaya kita menjadi berkat. Tapi namanya bergaul karib, saudara harus hanya orang-orang yang memiliki roh yang sehat. Kenapa? Karena pergaulan yang jahat bisa merusak perbuatan yang baik saudara. Ya, puji Tuhan.
Jadi saudara, orang yang tadinya kena narkoba, orang yang tadinya kena ini dan itu yang negatif, itu pertama dari pergaulan, saudara. Makanya pergaulan yang sehat ini kuat dulu, baru saudara bergaul dengan yang lain supaya menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 di sana. Mari kita sekali lagi kita baca 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa saudaraku, anak-anak kami dan saya mau juga keluarga Narwastu anak-anaknya bisa main musik, bisa nari. Kenapa saudara? Karena mereka dimanapun berada mereka akan punya komunitas di gereja. Bukan berarti itu jaminan, bukan berarti seperti itu, tapi paling tidak mereka lebih baik daripada yang ada di luar di sana. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagian yang terakhir saudara, supaya roh kita menyala-nyala apa? Yang keempat adalah percaya pada janji Tuhan. Yang pertama tadi apa saudara? Jaga hati. Yang kedua, terus menerus membaca merenungkan firman. Yang ketiga, memiliki komunitas yang sehat untuk saling membangun satu dengan yang lain. Terus yang keempat, percaya pada janji Tuhan. Amin. Kenapa ada orang takut? Kenapa ada orang bunuh diri? Kenapa ada orang stres? Karena mereka mengalami ketakutan dalam hidup mereka. Makanya kita lihat saudara Markus pasal 4 ayat 39 dan 40. Mari kita baca. 3, 2, 1. Ia pun bangun menghardik angin itu. Ini Yesus saudaraku. Terus dan berkata kepada danau itu. Terus lalu angin itu redam dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang mengalami stres, orang mengalami ketakutan karena kuncinya itu saudara. Karena enggak percaya pada janji Tuhan. Dia lebih percaya situasi. Kita sudah dididik oleh Tuhan dengan tempat yang ya walaupun enggak terlalu bagus tapi lumayan bagi kita. Justru tempat ini dibangun saudara yang ngasih waktu kita sedang menghadapi pandemi. Makanya teman-teman yang datang ke sini ada rapat apa. Wih puji Tuhan Pak, dalam situasi seperti ini Bapak dan jemaat dan anak-anak rohani Bapak bisa membangun tempat ini. Amin saudara. Karena bagi Tuhan banyak orang, sedikit orang sama saja. Kalau di tempat yang lama dibangun oleh satu orang, tapi itu yang gerejanya. Tapi pastori dan ruangan sekolah minggu baru kita bangun rame-rame. Di tempat ini saudara ngasih dibangun rame-rame lagi. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan selalu mempunyai jalan. Janjinya tidak dipengaruhi oleh situasi. Amin. Masing-masing punya jalan. Kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan kalau ketemu hamba-hamba Tuhan tuh kadang-kadang nanya jumlah jemaat. Padahal itu enggak mempengaruhi berkat Tuhan saudara. Enggak mempengaruhi. Logikanya benar, jemaatnya banyak, uangnya banyak. Tapi belum tentu saudara ngasih di dalam nama Yesus hidup kita dipengaruhi yang banyak itu. Tapi hidup kita ditentukan keyakinan kita kepada janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan buka jalan dengan caranya sendiri yang unik sehingga saudara ngasih kita bisa berada di tempat ini. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita bingung cari tempat, saudara ngasih, dan waktu itu kita ngomong dengan Mas Daniel dari panitia kalau boleh apa itu karena dipakai untuk Indomaret nggak bisa jalan, nggak memenuhi syarat, bagaimana kalau kita kontrak. Tapi waktu itu saudara ngasih itu berkat itu bukan untuk kita saudara. Kita sudah ada sendiri dengan cara Tuhan sendiri yang didukung oleh mereka juga. Tapi saudara ngasih dalam nama Yesus, ini Pak Yusabat kebaktian di gerejanya, kalau boleh dia bersaksi suatu saat kalau kita undang mungkin dia akan bersaksi. Puji Tuhan, akhirnya tempat yang akan dipakai untuk Indomaret atau apa enggak jadi karena
kurang rame, kurang memenuhi syarat, dan kemarin digerakkan Tuhan, Pak Yanto dan keluarganya menyerahkan untuk tempat ibadah di Bidade itu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan mempunyai jalan sendiri-sendiri supaya kesaksiannya saudaraku menarik, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Yesus, jadi dalam hidup ini sederhana ya. Pertama, percaya janji Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan mau ya. Saudaraku, mari kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 13 ya. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 13. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria ini udah tua, istrinya udah tua, dia imam. Waktu dia sedang mempersembahkan korban, malaikat datang. Zakaria, kamu akan punya anak. Istrimu akan mengandung. Itu kata malaikat. Lalu apa yang terjadi? Zakaria ngomong apa, saudara? Oh, terima kasih, saya percaya. Enggak, saudara. Walaupun imam, dia enggak percaya. Jadi saudara jangan pikir kalau pendeta itu kalau menerima janji Tuhan belum tentu bisa percaya. Tapi kadang-kadang jemaat terima firman Tuhan, dia lebih percaya, bisa jadi. Ini imam enggak percaya. Masa sih? Saya udah tua, istri saya sudah tua. Ya, akhir-akhir ini Pak Yusafat sering ke rumah saya ngomong pada dia bahwa kalau kita kerja dengan Tuhan itu indah. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi yang satu, yang tidak boleh lupa, janji Tuhan itu ya dan amin. Secara manusia gimana nanti bangunnya? Tuhan akan bekerja, dia yang memulaikan, dia juga yang menyelesaikan. Tempat ini saya juga khawatir, saudara. Khawatir itu manusiawi, apalagi masa pandemi. Tapi waktu saya wisuda, saudaraku, di kampus di Jawa Barat, saya doa pagi, saudara. Waktu doa pagi ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pada pagi itu. Dia mengatakan apa, saudara? Hambaku Gideon, jangan takut. Kalau Tuhan katakan jangan takut, berarti saya ketakutan. Pendeta bisa ketakutan, saudaraku. Tapi itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa berharap pada Tuhan lebih. Dan Tuhan katakan apa? Aku akan menyelesaikan. Kalau Tuhan bicara gitu, masa kita nggak percaya? Tapi kalau manusia yang bicara, belum tentu kita bisa percaya. Atau misalkan saudaraku yang ngasih, dia pengen membantu, tapi apa yang terjadi sebelum membantu dia dipanggil Tuhan, bisa aja terjadi, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan, aku akan menyelesaikan, dan tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 13 ya. Dan ayat 18 maksud saya. Ini tadi udah kita baca 18. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini imam tapi nggak percaya. Makanya tadi katakan ada jemaat justru percaya, tapi ada pendeta yang nggak percaya. Maka hidupnya selalu khawatir. Tetapi justru saudaraku yang ngasih, ada jemaat-jemaat yang saya percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Seharusnya kita semua percaya. Enggak jemaat, enggak pendeta. Amin, saudara. Terus berikutnya. Ayat 19 kita jawab sama-sama. 3, 2, 1. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Bayangin saudara kasih. Malaikat Gabriel itu sampai menjelaskan
Padahal sebetulnya malaikat itu nggak usah dijelaskan, kira-kira tahu nggak itu malaikat? Mbak Medina kira-kira tahu misalkan ada malaikat datang? Kira-kira tahu nggak? Ya tahu lah, pasti dia beda dengan Mas Yoga datang lah. Pasti ada kemuliaan, pasti ada sinar, kan itu kan. Ini hamba Tuhan nggak percaya. Sampai Mak Gabriel tuh ngomong, aku ini loh malaikat. Coba itu kan kebangetan saudara. Aku ini loh sak. Ya, ini Sakaria kan panggilannya sak. Aku ini loh sak, aku ini malaikat. Aku ini disuruh Tuhan untuk nyampaikan pesan. Istrimu tuh bisa hamil meskipun tua. Saya pikir istri saya nggak bisa hamil, bisa juga saudara meskipun udah tua. Ada ngomong dengan saya, Pak mau nambah lagi Pak, saya bilang saya sudah tutup pabriknya karena saya tidak mau ada mujizat yang berikutnya. Satu saja, haleluya. Terus kita lihat saudara kekasih. Mari kita akan baca berikutnya ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Nah tuh. Kalau sampai saudara nggak percaya, saudara kan dibuat bisu. Bukan berarti nggak bisa ngomong, tapi tidak ada yang diomongin. Saudara nggak akan bisa, kalau saudara nggak percaya, saudara nggak bisa ngomong gini, puji Tuhan loh, saya sakit, saya sembuh, nggak bisa ngomong. Puji Tuhan loh, tatkala saya percaya, tahu usaha tadinya bangkrut, tapi sekarang diberkati Tuhan. Nggak bisa, karena bisu. Kenapa bisu? Nggak ada bahan cerita, nggak ada bahan kesaksian. Kenapa nggak ada kesaksian? Karena hidupnya tidak percaya. Kalau saudara percaya, saya percaya kita akan mengalami mujizat. Tatkala dari kita mujizat, kita nggak akan tahan untuk tidak cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Waktu Pak Yanto Indomaretnya syukuran di sini, tapi juga di kampung syukuran. Tujuannya apa sih? Bukan pamer. Kayaknya kalau orang punya pikiran negatif pamer, padahal itu sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena keluarga ini tidak bisu. Dia merasakan kebaikan Tuhan dan merasakan pertolongan Tuhan. Dan itu hukumnya wajib untuk kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Makanya jangan tidak percaya. Haleluya. Amin. Jangan tidak percaya. Pendeta kadang-kadang bisa tidak percaya enggak? Bisa. Kemarin waktu Pak Stephen datang, saya pegang anak saya yang cantik ini, Selby. Pak, bantu doa Pak untuk pasangan hidupnya. Pak Stephen ngomong apa saudara? Bapak ini kok khawatir, Tuhan sudah sediakan. Lalu didoakan enggak didoakan pasangan hidupnya saudara, didoakan kariernya. Kemarin saya makan dengan Pak Stephen, waduh luar biasa Pak, loh kenapa? Kok Bapak malah gak doakan Selby untuk pasangan hidupnya? Itu mah kecil, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Supaya Bapak tahu, supaya Bapak percaya. Pendeta bisa gak percaya gak? Bisa. Saya bukan gak percaya, tapi bimbang. Percayanya kurang. Dalam hal A, itu percaya, dalam hal B belum tentu kita percaya. Perlu dinaikkan semua kualitas imannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sampai selesai ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya dan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tuhan melalui malaikatnya menutup mulutnya Zakaria menjadi bisu. Karena apa? Karena dia tidak percaya pada janji Tuhan. Dia bisu sampai anaknya lahir. Menderita enggak saudara? Menderita banget saudara.
Kalau kita bisu, menderita sekali nggak bisa cerita. Itu upahnya saudara karena tidak percaya. Jangan pernah tidak percaya kepada janji Tuhan. Tapi ingat, janji Tuhan kita percaya bukan hanya omongan, tapi harus disertai dengan tindakan. Firman Tuhan katakan, Keluaran pasal 23-25, bunyinya gimana? Maka engkau harus beribadah kepada aku Tuhan Allahmu. Maka aku akan memberkati roti makananmu, terus air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau Tuhan katakan utamakan ibadah, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Tapi ayat ini orang ngerti, orang ini banyak orang ngerti, tapi enggak semua percaya. Makanya dia meremehkan ibadah. Kenapa? Karena tidak percaya. Masa sih ibadah bisa membuat sehat? Masa itu bisa membuat berhasil? Masa sih membuat beruntung? Lah memang katakan Tuhan gitu. Maka kita harus percaya. Jangan sampai kita dibuat bisu. Bukan bisu nggak ngomong, bisu nggak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus, supaya kita nggak lupa pulangnya, supaya roh kita berkobar-kobar. Yang pertama apa? Jagai hati. Terus menerus kita baca, merenungkan, memperkatakan firman. Yang berikutnya, miliki komunitas yang sehat. Dan yang terakhir, jangan pernah tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Haleluya. Ya, saya waktu ngobrol di ruang tamu dengan Pak Zosapat, itu obrolan yang paling mesra. Obrolan yang paling mesra. Saya bilang apa? Akhirnya kita sampai kepada apa yang Tuhan katakan, walaupun belum semua kelihatan. Tapi iman itu adalah mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kurada mata kasih karada masata kata kurada bata kasih karanamu. Kurada bata kasih karana masata kata kuranamu. Kalau mau bersaksi, istri saya juga banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong dia. Tetapi Tuhan bekerja begitu indah, saudara. Orang nggak tahu apa yang dirasakan istri saya, karena dia baru pindah dari desa ke kota, dari puskesmas ke rumah sakit, dari kelas kabupaten ke kelas provinsi, dari orang-orang yang bekerja, tentu di desa dengan di kota, itu banyak perbedaan tentang kualitas pendidikan mereka atau kepintaran mereka. Sempat istri saya stres karena nggak bisa mengimbangi, tapi puji Tuhan, karena dia kerja di sana ditandatangani dengan orang nomor 1 di sini. Ditambah lagi saudaraku yang kasih, dia kasih hikmat oleh Tuhan sama istri saya bagaimana membangun hubungan. Dan akhirnya banyak teman-teman yang menolong dia. Dan dia bercerita di doa puasa kemarin, begitu luar biasa. Haleluya. Jalan Tuhan saudara dengan yang lain tidak sama. Tuhan mengadakan mujizat satu dengan yang lain gak sama. Tadi saya sudah saksikan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi yang jelas yang sama adalah Tuhan pasti menolong kita. Jangan sibuk dengan tambahan kita. Jangan saudara setengah mati hanya kebutuhan makan dan minum. Ujung-ujungnya akan membuat saudara jauh dan sakit. Tapi tatkala kita mengutamakan Tuhan, saudara akan sehat. Saudara akan dibawa mengalami hal yang gak mungkin. Haleluya. 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 Rohmu yang hidup penuhiku,
dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk lamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. ku buka hati untuk jamahanmu, Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, haleluya, untuk jamahanmu, berserah penuh Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya, 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 percaya. Janjimu ya dan amin. Percaya, percaya, percaya. Oh, rada bata kasih karadamu. 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 Oh, rada bata kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami mengambil keputusan untuk menjagai hati kami masing-masing, supaya kami punya roh yang menyala-nyala. Biarlah kami haus firman Tuhan tiap hari. Biar kami memiliki komunitas yang sehat. Biar kami terus-menerus percaya bahwa janjimu ya dan amin. Urada bata kasih karada babang. Urada bata kasih karadamu. Urada bata kasih karadabang. Urada bata kasih karadama. Urada bata kasih karadamu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami fokus pada rohnya masing-masing. Kami tidak fokus yang terutama untuk kebutuhan hidup kami, tapi akan fokus pada roh kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Ampuni salah dan dosa setiap kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus.
Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang tertawan dilepaskan. Layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Dan petugas perjamuan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Terima dengan iman tubuh dan darah Yesus. Itu bukan tubuh, bukan roti dan anggur biasa. Tapi setelah didoakan itu menjadi tubuh dan darah Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan hamba-Mu ada roti dan anggur. Curahkan berkat-Mu atasnya, sehingga kami terima bukan roti dan anggur biasa, tetapi ada tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecahkan, yang sudah dicurahkan untuk hidup kami. Kami percaya Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan baca surat cinta dari Tuhan. Kalau itu peringatan, biarlah kami hati-hati. Kalau itu teguran, biarlah kami berubah. Kalau itu janji Tuhan, biarlah kami percaya. Biarlah kalau itu nasihat, biarlah kami semua memperhatikannya. Terima kasih Tuhan, curahkan berkat-Mu atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Kristus akan diedarkan, tapi jangan dimakan dan diminum dulu. Di sana ada tubuh Kristus yang berisi surat cinta Tuhan. Saudara baca, renungkan. Kalau perlu saudara foto, supaya saudara gak lupa. Saudara baca surat cintanya Tuhan pagi hari ini. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara baca, Hanya Kau saudara hidup. renungkan berulang-ulang surat cintanya Tuhan hari ini. Kau beri Kalau itu peringatan supaya kita hati-hati. baru. Kalau itu janji Tuhan kita percayai. Darah-Mu Kalau itu teguran kita responi. pulihkan hati. Kalau itu perintah kita harus lakukan. Mari kita bangkit berdiri yang sudah mendapatkan. Oh, oh,
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari semua berdiri dan saudara bisa memegang tubuh Tuhan di tangan kananmu dan saudara bersyukur atas surat cinta Tuhan pagi hari ini. Mari masing-masing keluarkan suaramu dan kau katakan terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, atas surat cintamu kepada saya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan kepadamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Dia tidak mengatakan inilah roti melambangkan tubuhku, tetapi dia katakan inilah tubuhku, supaya kita terima dengan iman bahwa itu adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Kita minum sama-sama darah perjanjian dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Dan kalau sebentar kami akan menyerahkan perpuluhan kami dan persembahan khusus, dan kami menyadari semua adalah dari Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi, hati yang murah, karena Engkau tidak pernah mengambil apa yang ada dalam diri kami. Tetapi Tuhan memerintahkan supaya Tuhan punya alasan untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar menyerahkan persepuluhan dan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu saudaraku, mari kita akan akhiri ibadah kita. Nyanyikan satu lagu untuk kemuliaan Tuhan yang terakhir. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau kami diizinkan untuk kami berbuat bakti kepadamu, untuk kami mempersembahkan korban syukur kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati kota Denpasar, berkati seluruh Bali menjadi milik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, Mas Yosua dan keluarga yang saat ini ke Jawa. Tuhan memberkati berangkat hingga kembalinya. Tuhan berkati Bu Bowo yang terganggu kesehatannya. Darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk Mbak Mas Mardi dan Mbak Lisa Ani Tuhan. Secara manusia dia kehilangan oleh papa tercinta. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan. Karena orang tuanya kembali kepada Tuhan di kerajaan-Mu yang kekal. Kami percaya Tuhan terus menerus memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami juga bersyukur hari ini kami bersama-sama keluarga kami, Pak Simiantos keluarga yang ada urusannya dengan bisnis, Tuhan yang memberkatinya. Kami juga bersyukur bersama-sama kami membangun tempat ini. Dan kami juga bersyukur kalau mereka menyerahkan tempat mereka untuk tempat ibadah. Semua adalah karya Tuhan. Semua adalah tuntunan Tuhan. Semua adalah mujizat Tuhan. Tapi yang kami tahu Engkau tidak pernah merugikan kami. Tetapi yang kami tahu Tuhan memerintahkan supaya Tuhan punya alasan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua kami tiada terkecuali. Kami mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan. Kalau demikian saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu. Kasih sayang dinyatakan oleh Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang dikerjakan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap kami, semua pelayan-Mu hari ini yang mengambil bagian diberkati Tuhan. Kalau dengan demikian saudara kita terima dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar juga kami akan menikmati perjamuan kasih, kami percaya sudah diberkati, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan seluruh keluarga Narwastu yang mungkin mereka yang sakit.
Kami percaya mereka disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita terima di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.